Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 1 untuk menjelaskan tentang pengertian akad dan kepemilikan. Pada bab ini ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian akad, syarat dan rukun akad, syarat barang yang akan diakadkan. Yang pertama ada akad. Pengertian akad ditinjau dari segi bahasa. Akad berarti ikatan atau persetujuan, sedangkan apabila ditinjau dari segi istilah, akad mengandung pengertian mekanisme tertentu yang dilaksanakan untuk sah sebuah perbuatan. Dalil dilaksanakannya akad, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Pada poin selanjutnya, ada beberapa rukun dilakukannya akad. 1. 2 orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi. 2. Sigot atau ijab kabul dan qabul. 3. Ma'qud alaih atau suatu yang diakadkan. Ada 2 golongan syarat akad dan syarat sigot. Syarat akad, syarat orang yang bertransaksi, syaratnya adalah 1. Berakal, 2. Baligh, 3. Mumayyiz atau mengerti terhadap suatu yang dilakukan. 4. Orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan. Syarat sigot disyaratkan dalam ijab dan qabul sebagai berikut. 1. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. 2. Ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung. 3. Ijab dan qabul harus merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Kemudian ada syarat barang yang akan diakadkan. A. Bersihnya barang. B. Harus bermanfaat. C. Yang bertindak pemilik atau yang diberikan izin oleh pemilik. D. Dapat dihitung waktu penyerahannya secara syarat dan masa. E. Bahwa barang yang dibeli harganya diketahui. F. Barang yang diangkatkan ada di tangan. Nah, sekarang kita beralih ke kepemilikan. Apa sih itu kepemilikan? Ditinjau dari segi lughawi milkiyah, berasal dari bahasa Arab malaka yamliku milkun, yang berarti sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, sedangkan dari segi istilah, milkiyah atau kepemilikan yaitu suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasanya kepada orang lain. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 6, yang artinya atau budak yang mereka miliki. Hukum mempertahankan hak milik adalah wajib. Jika harta atau barang yang dimiliki diambil oleh orang lain dengan cara yang tidak digunakan, meskipun telah dijual karena pihak lain cara menghargai, maka si pemilik diperkenankan untuk mengambil karena jual belinya tidak sah. Samping itu ada sebab-sebab kepemilikan. 1. Ihrazul mubahat. Harta atau barang itu umum, artinya harta yang memang menurut kebiasaannya dapat dimiliki bagi yang mendapatkannya. 2. Alat harta atau barang yang dimiliki dengan melaksanakan akad. 3. Al-khalafiyah, harta atau barang yang di depan lewat pewarisan. 4. Atau waladu minal mamluk, harta atau barang yang dimiliki dan diperoleh karena hasil pembiakan dari harta yang dimiliki sebelumnya. 5. Ihya al-mawad, atau membuka lahan baru, membuka tanah atau lahan baru yang belum ada pemiliknya, misalnya membuka hutan untuk pertanian dan lahan tersebut menjadi miliknya. Manfaat kepemilikan. Kepemilikan manfaat dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Habis masa sewa atau masa pemanfaatnya. 2. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang sehingga tidak dapat digunakan lagi. 3. Salah satu pembuat akad meninggal dunia. Selanjutnya, kepemilikan dilihat dari aspek siapa yang menguasai harta, maka dapat dibedakan menjadi A. Kepemilikan privasi atau individu, yaitu suatu harta yang dimiliki seorang namun bukan untuk umum. B. Kepemilikan publik umum, yaitu harta yang dimiliki oleh negara atau masyarakat di mana harta itu tidak ada seorang pun yang memiliki hak atau penguasaan harta itu. Ihya al-mawad, atau membuka lahan baru.
Pengertian ihya al-mawat ialah membuka tanah atau lahan baru yang belum ada pemiliknya. Misalnya, membuka hutan untuk pertanian. Hukumnya adalah jais atau boleh. Syarat membuka lahan baru, cara membuka tanah menurut kebiasaan ada di tempat masing-masing. Begitu pula menuntut guna tanah yang dituju tanah yang akan dijadikan kebun berbeda cara. Membuka dengan tanah yang akan dibuat sawah atau perumahan. Sekian dari saya, bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.